Ini udah ya? Sudah. Iya, Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu majlis dari majalisul ilm, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan-urusan kita. Dan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bertemu, bersua dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amal ibadah sampai akhir dari bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita. Masih kita membaca kitab Syarah Umdatil Mar'ah. Suara saya jelas nggak? Ya. Syarah dari kitab Umdatil Mar'ah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-10. Yaitu hadis yang berkaitan dengan janganlah engkau menjadi sumber fitnah. Jadi janganlah para wanita itu menjadi sumber fitnah. Karena memang asalnya para wanita itu merupakan sebab fitnah. Anunya mungkin ya, sedikit hadap sana aja mungkin. Ya, karena memang asalnya memang para wanita itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia itu sebagai salah satu sebab di antara sebab-sebab para lelaki itu terjatuh ke dalam fitnah. Akan tetapi ya, di sini kita sebagai seorang wanita, ibu-ibu tentunya, bukan saya ya, ibu-ibu berusaha untuk bagaimana bisa menjaga diri supaya tidak menjadi sumber-sumber fitnah. Nah, sekarang kita akan baca hadisnya, yaitu hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan ini hadis yang sahih
bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu khulwa. Khulwa itu apa ya bahasanya? Khulwa itu manis artinya. Sesungguhnya dunia itu dipenuhi dengan sesuatu yang manis-manis. Wa khadiratun, dan yang hijau-hijau, artinya yang bisa memanjakan pandangan mata. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkuasa di atas dunia tersebut, dan coba lihat apa yang kalian lakukan. Ya, banyak yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini tentu adalah sifatnya kerusakan, merusak dunia ini, melakukan kerusakan di atas muka bumi, melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Allah yang menjaga bumi ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fattaqud dunya," maka hati-hatilah kalian terhadap dunia. Ya, nanti akan kita sebutkan apa maksudnya. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah terhadap para wanita. Ya, ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga oleh al-imam yang lainnya, di antara Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Baik, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, wusifatid dunya bi annaha khulwatun khadiratun. Dunia itu disifatkan dengan khulwa. Khulwa itu manis. Ya, dipenuhi dengan yang manis-manis. Apa maksudnya dunia ini dipenuhi dengan yang manis-manis? Dipenuhi dengan kesenangan. Jadi kesenangan tersebut menjadikan seorang itu sampai-sampai lalai dan lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Atau pengertian yang kedua, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hulwa, manis, ya, atau kelezatan, yaitu dunia ini dipenuhi dengan harta kekayaan, harta benda, ya, kekayaan yang begitu banyak. Itulah dunia. Makanya coba lihat orang-orang ini berusaha untuk mengejar dunia, siang malam dunia yang dipikir. Padahal Nabi SAW telah mengatakan di dalam sebuah sabda beliau mengatakan, "Man kanatid hammuhu, man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan kehidupannya, artinya dia hidup, memang hidupnya untuk dunia, dia mencari dunia, dia lupa ibadah sama Allah Ta'ala, ya. Maka apa balasan bagi orang-orang yang orientasi kehidupannya hanya untuk urusan dunia? Kata Allah, kata Nabi SAW, "Ja'alallahu faqra fi ainai." Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Makanya coba lihat orang-orang yang ambisius terhadap dunia, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia dapat. Selalu berusaha untuk mendapatkan lebih daripada itu. Coba lihat orang-orang yang ambisius, tidak cukup dengan gaji pokok, harus ditambah lembur supaya dia bisa mendapatkan keuntungan duniawi yang banyak. Sehingga banyak yang kita dapati dari kaum muslimin tidak merasa rugi kalau mengorbankan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka anggap suatu hal itu biasa. Ya. Bagi mereka mengorbankan ibadah, mengorbankan ketaatan kepada Allah itu perkara yang mudah. Yang penting semuanya itu bisa tergantikan dengan urusan-urusan dunia mereka. Makanya orang Islam itu tidak mengenal slogan time is money itu. Waktu adalah uang. Tapi orang Islam itu mengenal waktu itu adalah penghambaan diri kepada Allah. Dan sering kita ingatkan bahwasanya penghambaan diri kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah Ta'ala itu tidak harus selalu di masjid 24 jam, tidak. Tapi bagaimana setiap waktu yang berjalan dari diri kita itu semuanya harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering memberikan permisalan contoh, misalkan kita sebagai seorang pegawai, karyawan, bagaimana caranya waktu yang berlalu 8 jam dari kita sebagai karyawan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Yang pertama, ya, kita melakukan pekerjaan tersebut niatnya untuk menjalankan amanah. Karena pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada kita itu merupakan sebuah amanah. Kita menjalankan dengan sebaik-baiknya itu merupakan ibadah kepada Allah. Seorang istri ketika dia meniatkan untuk taat kepada suaminya karena Allah, maka itu sebagai ibadah. Bahkan kan sering disampaikan pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama, yang paling panjang. 24 jam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibu buat minum untuk suami di rumah, itu bagian daripada ibadah, kalau niatnya untuk taat atau berbakti kepada suami. Tapi kalau niatnya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang istri, ya tidak dapat pahala. Dapatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, itulah dunia. Orang sangat ambisius terhadap dunia, ya, karena dia hulwah, manis, penuh dengan kelezatan. Au khadiratun, atau penuh dengan kehijau-hijauan. Penafsiran yang pertama dari hijau di sini yaitu memang dunia ini hijau. Coba lihat, banyak pepohonan, menyejukkan pandangan. Bahkan sampai ada istilah, ya, rumput tetangga lebih hijau. Ya. Apa maksudnya rumput tetangga lebih hijau? Padahal kan halamannya pakai paving block gitu, nggak pakai rumput. Ya. Kalau ada rumput di rumah itu kelihatannya segar gitu kan, ya. Ya. Tapi kalau sudah panjang malas untuk dipotong. Nah, atau penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan hijau itu sebagaimana sifatnya pandangan itu bisa melalaikan. Nah, itulah dunia, menjadikan kita itu lalai dari mengingat Allah. Ya. Saya sering dapati, atau terkadang, ya, saya tidak semua. Kadang-kadang kita kalau pergi piknik, jalan-jalan, jarang di antara kita itu yang ingat sama Allah Ta'ala kalau sudah piknik itu. Dengar adzan wis nanti ya, gitu. Lagi santai, lagi duduk-duduk. Padahal apa salahnya kalau kita istirahat sejenak untuk sholat, setelah itu melanjutkan lagi piknik ataupun jalan-jalan kita. Itu kan tidak ada masalah. Ya. Wa umirna bitqa'i fitnatiha wa kadzalika anti, dan kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap fitnah dunia. Kita disuruh untuk berhati-hati, apalagi sampai hubud dunia. Karena kalau hubud dunia ini bahaya, ini penyakit. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kaum muslimin akan ditimpa oleh penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Ya. Orang kalau sudah cinta terhadap dunia, pasti dia akan takut akan kematian, takut ninggalin hartanya. Padahal harta itu tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati dari harta itu apa yang kita sudah infakkan. Adapun yang sudah kita makan, yang kita beli untuk barang-barang kita, maka semua itu akan kita tinggalkan. Yang kalau kita sudah makan, semua itu menjadi kotoran. Yang kita bawa dari harta itu apa yang kita infakkan. Ingat ibu-ibu, Allah tidak melarang kita untuk mencari dunia, tapi jangan sampai itu menjadi orientasi utama, apalagi sampai menjadi orang yang pelit, kikir, bakhil, dan terlalu ambisius, sehingga takut akan kehilangan dari dunia tersebut, yang itu akan menyebabkan kita nanti takut akan kematian. Ya. Penyakit cinta terhadap dunia ini penyakit yang sangat jelek. Ini penyakitnya orang-orang kafir. Orang Islam tidak boleh cinta terhadap dunia. Karena kalau sudah kita cinta terhadap dunia, dunia yang akan mengendalikan kita, sementara kita yang harus mengendalikan dunia itu. Jangan sampai kita disetir sama dunia. Mana contoh disetir sama dunia, Ustadz? Ya yang kita kalau kita lagi usaha, lagi kerja misalkan, dengar adzan kita tidak mau langsung menjawab adzan tersebut, lebih fokus dengan pekerjaan, itu contoh kita disetir sama dunia. Tapi kita yang harus menyetir dunia itu, yang harus mengarahkan dunia itu sesuai dengan keinginan kita. Kita punya harta, jangan kita yang perbudak oleh harta, tapi kita yang harus memanfaatkan harta tersebut sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah. Ya, sekali lagi, Islam tidak melarang kita untuk kaya. Silakan kaya, tapi kaya yang bertakwa. Karena Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya, tidak apa-apa kaya itu, tapi syaratnya harus bertakwa. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan tahu cara memanfaatkan kekayaan tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. Baik. Wa kadzalika anti, demikian pula engkau wahai para wanita, fi halawatun wa mat'atun fa umira rijalu biqa'i fitnatik. Demikian pula para wanita, wanita itu merupakan sumber fitnah. Makanya seorang wanita itu dihimbau untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi sumber fitnah. Bagaimana cara seorang wanita menjadi sumber fitnah? Yaitu menjadi pusat perhatian. Ya, jangan menjadi pusat perhatian. Kalau kita keluar misalkan nih, ya, jangan sampai pas keluar itu menjadi pusat perhatian. Bagaimana contoh pusat perhatiannya, Ustadz? Ya, nek dandan itu jangan usah terlalu cantik-cantik banget. Ya. Dandan yang cantik itu untuk, ya, jangan sampai nanti kalau pas dandan suami nanya mau keluar ya. Kenapa? Itu saking jarangnya suami melihat istri dandan di rumah. Pasti kalau dandan itu karena ingin keluar, bukan karena suami. Sekali-sekali gitu kan. Kok cantik mau keluar ya? Enggak, aku dandan untuk kamu gitu kan. Ya. Insya Allah langsung diajak pergi makan itu. Mengenang kembali masa-masa yang dahulu, rasa yang pernah ada. Bisa jadi kan suami kita sekarang ini mungkin kurang perhatian sama ibu-ibu, karena ya ibu-ibunya sendiri tidak memperhatikan penampilan kepada suami. Ustaz, gimana saya memperhatikan penampilan saya? Suami saya sudah tidak ada, Ustaz. Gimana caranya dong? Ya, berdoa supaya Allah memberikan jodoh lagi. Ya. Ustaz enak mah ngomongnya gitu kan.
Bu, ini saya kasih anu ya. Saya kasih apa namanya? Istilah apa ya? Bukan clue, apa ya? Ibu kalau misalkan kalau ibu-ibu yang Allah sudah panggil suaminya, ibu berdoa begini, ya Allah, kalau memang dengan aku menikah lagi itu baik, maka berikanlah jodoh yang lebih baik daripada suamiku. Tapi kalau memang ya engkau tidak menakdirkan aku menikah lagi, ya maka jadikanlah aku orang-orang yang bisa bersabar dalam ujian ini. Itu caranya. Siapa tahu kan nanti diberi jodoh yang lebih baik daripada suami sebelumnya. Kita kan tidak tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia kepada kita. Dan kita sebagai seorang hamba hanya cukup bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau jangan sampai menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika wanita itu keluar, istashrafahas syayatin, maka syaitan-syaitan itu akan mengintai. Kemudian menjadikan pandangan laki-laki kepada wanita tersebut menjadi pandangan yang indah. Padahal biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi karena sudah dibumbui oleh syaitan. Betul tidak? Nah, ibu memang pernah merasakan pandangan laki-laki? Pernah jadi laki-laki? Tidak pernah kan? Laki-laki itu gitu. Yang menjadikan seorang wanita itu indah di depan matanya laki-laki itu adalah karena syaitan yang telah menghiasinya. Makanya seorang wanita itu ketika dia keluar, diusahakan kalaupun harus keluar sendiri, misalkan keluar untuk mungkin pergi belanja ke pasar, fala takhdo sautak, jangan engkau melemah lembutkan suaramu. Kalau ngomong ya biasa-biasa. Kenapa? Takutnya nanti terkena fitnah. Ya. Jangan sampai mendayu-dayu seperti itu kan. Bahaya. Ya, bahaya. Maka jaga diri ibu-ibu, jangan sampai menjadi sumber fitnah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, anna fitnatal mar'ati qad tuaddi ila halakil mujtama' idza lam tattaqillaha ta'ala. Bahwasanya fitnahnya wanita itu bisa mengantarkan kepada kerusakan di tengah masyarakat kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Maksudnya begini ibu-ibu, ya, ini bukan mendiskreditkan para wanita, tapi justru ini untuk melindungi para wanita, terutama kepada ibu-ibu yang punya anak perempuan nih. Hati-hati, jangan sampai anaknya itu terlalu bebas bergaul dengan laki-laki. Karena kalau terlalu bebas bergaul dengan laki-laki, bisa terjadi apa yang tidak kita inginkan. Paham ya maksudnya ya? Bisa terjadi apa yang tidak kita inginkan, dan itu dapat menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat. Nama kita bisa jelek di hadapan mereka, ya. Kemudian kita dicap sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik putri-putri kita. Sementara kan ada sebuah tuntutan dalam syariat, menjaga seorang wanita atau menjaga anak wanita sampai dia menjadi wanita yang soleha. Kemudian datang jodoh yang menjemput dia, maka bisa jadi anak wanita tersebut sebagai sebab orang tua itu dimasukkan ke dalam surga. Ya, tidak apa-apa, dimatikan aja. Ya, suara saya insya Allah masih tercover kok. Ya, soalnya masih 17 tahun saya. Ya. Maka dijaga
Bila perlu kepada anak wanita itu harus benar-benar protektif banget gitu loh. Karena ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Suami bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Ibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan kepada harta suaminya. Nah, maka di sini orang tua harus kerjasama. Tidak apa-apa anaknya dibilang itu kurang kuper, kurang pergaulan apa segala macam. Yang penting ibu jaga anak ibu, jaga anak wanita ibu. Kalau memang sudah wayanya nikah, ya sudah dinikahkan. Ustaz, tapi anak saya belum punya pekerjaan. Gampang, pekerjaan itu nyusul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin, karena Nabi SAW telah menjamin pertolongan Allah kepada orang-orang yang menikah dengan tujuan apa? Untuk menjaga kesucian diri. Kata Nabi SAW, salasun, ada 3 golongan. Ya, hakun Allahi aunuhum, wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Ya, yang pertama, yaitu annaki yuridul afaf, seorang yang ingin menikah demi menjaga kesuciannya. Allah tolong, Allah bantu rizkinya. Tidak usah khawatir, Allah sudah jamin semua itu. Yang penting kita bertakwa kepada Allah dan kita berusaha sesuai dengan cara yang telah disyariatkan. Yang kedua, yang akan ditolong oleh Allah Ta'ala, yaitu seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Allah tolong. Ya. Dan yang ketiga, kalau tidak salah yang punya hutang, yang ingin dia melunasi hutangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolongnya. Nah, ini kita sebagai orang tua harus memperhatikan masalah ini. Jangan menggampangkan. Terkadang kita meremehkan, suka menunda-nunda pernikahan anak kita lantaran apa? Belum memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap itu tidak terlalu penting. Yang penting tetap bekerja, itu yang bagus. Ya, tetap bekerja, berusaha untuk mencari dalam rangka menafkahi istri dan anak-anaknya kelak. Ya, kita sebagai orang tua juga harus membantu. Ya. Nah, ini sebagai bentuk partisipasi orang tua di dalam dia itu menjaga anaknya, supaya anaknya itu tidak terjatuh ke dalam perkara yang tidak diinginkan, apalagi bisa menjadi sumber fitnah. Ya. Karena kerugian yang akan dirasakan oleh kita semua, terutama orang tua, masyarakat, karib kerabat, yang akan merasakan kerugian semuanya. Yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, fitnatul mar'ati lirrajuli laysat qasira 'alal mar'ati al-ajnabiyyah bal tadkhulu fiha az-zawja kadzalik. Fitnah seorang wanita terhadap laki-laki tidak terbatas hanya pada wanita-wanita yang ajnabi. Maksudnya wanita ajnabi itu yang bukan mahramnya atau yang bukan istrinya. Tapi bisa jadi fitnah terbesar seorang laki-laki justru datang dari istrinya. Yang mana dia memiliki istri yang tidak soleha, akhirnya menjadikan dia itu sangat tunduk kepada istrinya, sangat istilahnya bahkan istrinya itu memperbudak suaminya, sehingga menjadikan suaminya itu mau melakukan apapun demi untuk kebahagiaan istrinya, bahkan sampai rela untuk melakukan perkara yang diharamkan seperti korupsi misalkan. Ya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Dan itu banyak kita dapati. Ya. Betapa banyak di luar sana mereka yang rela untuk korupsi itu demi membahagiakan atau demi untuk memenuhi kebutuhan seorang istri yang hidupnya itu pada tingkatan yang sangat sosialita banget. Ya, banget Bu ya. Nah, di sini nasihat kepada ibu-ibu,
tolong ya, kita hidup di dunia ini jangan terlalu kita glamor banget. Jangan. Kalau memang kita memiliki kelebihan untuk membeli sesuatu, silakan beli. Kalau nggak punya, nggak perlu harus memaksa suami untuk melakukan perkara yang diharamkan. Ini nggak boleh. Ini hukumnya terlarang. Kenapa mereka para wanita Ansor atau para wanita para sahabiah di zaman Nabi SAW mereka sangat mulia? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memerintahkan suami mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, terutama dalam masalah finansial. Saya sering sampaikan, kalau memang kita punya uang, beli tidak ada masalah. Kalau nggak punya, nggak usah. Jangan sampai membuka pintu hutang. Ya, kredit dulu Ustaz, nggak apa-apa. Nggak perlu. Kecuali kalau memang kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang sangat urgen, kebutuhan primer yang memang harus kita miliki. Tapi kalau itu hanya sifatnya kebutuhan tersier, kebutuhan pendukung, bersabar sejenak sampai ada kelebihan, baru kita membelinya. Ini enggak, lihat temannya ikut, padahal kita tidak punya kemampuan. Makanya di dalam kita bergaul, tolong bergaul itu jangan pada orang-orang yang orientasinya itu hanya untuk urusan-urusan dunia. Karena ingat, seorang ulama pernah mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap sesama jenisnya. Ya. Almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang itu akan mengikuti kebiasaan temannya. Kalau temannya itu teman bergaulnya adalah orang baik, dia adalah orang yang qanaah, suka bersyukur, kita pun akan terkontaminasi yang baik dari dia. Tapi kalau kita bergaul dengan teman yang teman kita hidupnya setiap hari ngajak fashion to, ngajak belanja to, ya pergi hangout ke mall to, ya hangout bahasanya. Apa hangout itu? Apa ibu-ibu? Hah? Jangan bilang bahasa gaul, karena gaul itu dalam bahasa Arab artinya setan. Berarti kalau ustadz gaul, ustadz adalah ibu yang bilang itu. Makanya jangan bilang saya ustadz gaul ya. Ustadznya gaul, waduh. Ustadznya berarti ustadz. Ya. Bahaya. Bahaya kalau bilang ustadznya ustadz gaul itu. Ya. Berbahaya ibu. Apalagi emak-emak gaul, berarti emak-emak emak saya gaul gitu kan. Ya. Jadi cari teman yang baik. Karena itu akan mempengaruhi kita ibu-ibu sekalian. Ya. Ini pentingnya. Jadi tidak hanya fitnah itu datang dari wanita-wanita yang lain, tapi juga bisa datang dari istri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Munafikun pada ayat yang ke-9. Afwan. Bukan Al-Munafikun. Dalam surat At-Taghabun
Ayat yang ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang akan menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Musuh di sini maksudnya apa? Akan menjadi fitnah bagi kalian, ujian bagi kalian. Makanya ibu-ibu jadilah istri yang soleha di rumah. Ustaz, gimana caranya jadi istri yang soleha? Salah satunya belajar ilmu agama biar tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, apa yang harus dikerjakan oleh seorang istri di dalam menjadi istri yang soleha. Tentu yang pertama dengan ilmu, ya, ilmu. Karena pernah kita sampaikan keutamaan dari istri yang soleha, terutama yang taat kepada suaminya, masuk ke dalam surga melalui pintu surga yang dia inginkan. Kata Nabi SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa hafizat farjaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi babi syi'tilaha." Ketika seorang wanita salat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, kemudian mendengarkan mendengarkan suaminya, taat kepada suaminya, kemudian menjaga kehormatannya, katakan kepada wanita yang memiliki 4 sifat ini, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu surga yang engkau inginkan. Ya. Masuk dari pintu surga yang kita inginkan, bebas yang mana yang mau kita pilih. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada istri yang soleha. Ya, maka saya doakan ibu-ibu yang ada di sini, semoga Allah menjadikan ibu-ibu istri yang soleha. Ya, anak-anak ibu, terutama putri-putri ibu menjadi putri yang soleha, dan anak-anak laki-laki ibu menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Suami ibu juga suami yang soleh. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi bukan hanya dari wanita-wanita di luar atau yang selain istri, juga bisa menjadi sumber fitnah bagi suami. Ya. Yang keberapa, Bu? Yang keempat. Fitnatuz zaujati li zaujiyah aktsar min fitnatil mar'ati ajnabiyyah. Fitnah seorang istri kepada suami itu lebih besar daripada fitnah wanita yang lain. Yaitu tadi. Kenapa? Karena tuntutan dari seorang istri kepada suaminya itu. Sehingga kalau suaminya terlalu cinta sama istrinya, yang sangat cinta, bahkan kalau bahasanya orang sekarang itu apa, bucin ya? Apa bucin itu? Oh, kita kira capcin. Capcin itu apa ya? Cappuccino cincau. Bucin, ada aja istilah-istilah sekarang. Ada bucin, ya, budak cinta. Nah, kalau dia termasuk seorang laki-laki yang sangat cinta sekali sama istrinya, apalagi saya bucin, dia itu akan rela melakukan apapun yang penting istrinya itu tidak meninggalkan dia. Ibu jangan seperti itu, jangan memanfaatkan suami. Oh, suami saya cinta banget sama saya minta apa-apa pun pasti dikasih. Ya, aji mumpung katanya. Jangan. Justru bagaimana kecintaan suami ibu kepada ibu itu, ibu arahkan suami itu menjadi laki-laki yang soleh. Caranya gimana? Bilang sama suami, "Pak atau Mas cinta nggak sama saya?" Kalau bilang cinta, ya udah, saya punya permintaan apa? Mas, mulai sekarang pergi ngaji ya. Nah, gitu caranya. Ya. Bukan malah, Mas mulai sekarang harus kerja kerja yang rajin, kerja yang semangat, nanti kalau pulang gajinya kasih saya semua ya. Ya. Bukan hanya urusan duniawi, tapi bagaimana kecintaan suami yang sangat kepada kita itu kita arahkan suami itu menjadi seorang yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau mereka baik, yang merasakan manfaatnya bukan hanya
kita, tapi juga anak-anak kita. Ya. Terkadang ada seorang istri itu salah di dalam memanfaatkan kecintaan suaminya kepada dia. Dimanfaatkan dalam rangka untuk apa? Untuk memenuhi segala kebutuhan duniawi. Bu, kita ini harus memiliki sifat qanaah, Bu. Tahu qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang ada sekarang ini. Ya. Ibu tahu bagaimana caranya memiliki sifat qanaah? Dengan banyak mengingat kematian. Kata Imam Ad-Daqqa. Siapa pernah dengar Imam Daqqa? Ada yang pernah dengar? Kata Imam Ad-Daqqa, beliau mengatakan, barang siapa yang mengingat kematian, sering ingat kematian, dia akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, ya, nasyatun fil ibadah, dia akan semangat dalam ibadah. Karena kita tidak tahu kematian itu akan kapan datang kepada kita, maka kita akan terus mempersiapkan diri dengan ibadah. Yang kedua, ya, tajilut taubah, kita akan senantiasa segera untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama tadi nasyatun fil ibadah, yang kedua segera untuk bertobat, yang ketiga wa qana'atul qalbi, yaitu seorang akan memiliki hati yang qanaah. Selalu dia berpikir, buat apa sih kok kita ini seperti ini? Ya, ini terlalu banyak dunia kita. Ya, sudah, kita harus banyak memikirkan akhirat. Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang jarang memikirkan kematian, Bu, sebaliknya dari 3 hal itu, dia tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan memiliki sifat qanaah. Kemudian dia itu akan selalu menunda-nunda taubatnya. Yang ketiga, dia selalu akan malas dalam beribadah karena tidak pernah mengingat kematian. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk kita mengingat perusak atau pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Ya. Jadi ibu-ibu, ya, kalau memang suami kita sangat cinta kepada ibu-ibu, maka manfaatkanlah suami itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan duniawi semata. Apalagi menjadikan suami itu rela melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah demi untuk, ya, memenuhi segala kebutuhan kita. Apalagi dengan dasar, hanya atas dasar apa? Katanya kamu cinta kepada saya. Mana buktinya? Ya. Cinta itu dibuktikan bukan hanya melalui materi duniawi. Bukan hanya itu. Banyak cara untuk mengekspresikan cinta kepada pasangan kita. Ya. Banyak, tidak harus dalam masalah materi duniawi. Banyak cara. Apalagi kalau cara tersebut, ya, sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh syariat, maka itu yang lebih utama. Taib. Pelajaran berikutnya yang bisa diambil, yang kelima, awwali fitnatin fi Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israel yaitu adalah para wanita. Hadhil ma'luma allati arada Nabi sallallahu antasila ilaina. Inilah ilmu yang ingin disampaikan oleh Nabi, atau pengetahuan yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada kita. Nah, memang fitnah terbesar para orang-orang Bani Israel itu adalah para wanita. Ya, mereka diperbudak oleh wanita-wanita. Nah, ini yang perlu ibu-ibu perhatikan. Jadilah kita wanita yang solehah, ya, wanita yang menjaga dirinya, wanita yang benar-benar taat, tunduk dan patuh terhadap Allah, Rasulnya, dan segala apa yang Allah perintahkan dan Allah larang kepada kita. Kemudian yang terakhir,
pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yaitu iktiranut tahdhiri min fitnatid dunya ma'a fitnatin nisa yadullu ala quwwatil khatar al-qadim minhuma. Bahwasanya di dalam hadis ini digandengkan penyebutan fitnah wanita, fitnah dunia dengan fitnah wanita untuk menunjukkan sebuah peringatan yang sangat besar. Karena kedua fitnah ini adalah fitnah yang sering melanda kaum muslimin atau sering melanda manusia secara umum. Terutama kita kaum muslimin. Dunia, wanita, ya. Umumnya dunia itu melanda tidak hanya kaum laki-laki tapi juga wanita. Sedangkan fitnah wanita itu melanda khusus bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, coba lihat di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga, yang mana surga itu isinya adalah untuk orang-orang yang menjaga dirinya dari kedua fitnah ini. Fitnah dunia. Umumnya dunia itu terfitnah terhadap apa? Perhiasan, harta, betul tidak? Nah, di akhirat, di surga Allah siapkan harta yang banyak. Mana contohnya? Piring terbuat dari emas, ya, bejana terbuat dari emas, lantai, dinding yang terbuat dari emas. Ada nggak istana di dunia ini yang terbuat seluruhnya dari emas? Paling ada pasti salah satunya ada satu komponen yang itu terbuat dari apa? Selain emas. Tapi di surga semuanya terbuat dari emas. Ustadz, bagaimana dengan toiletnya? Toilet nggak ada di surga. Kok bisa? Iya, karena nggak ada orang yang akan buang air besar atau buang air kecil. Di surga itu semuanya isi kenikmatan. Saking kenikmatan, saking nikmatnya surga itu, Allah jadikan penghuni surga itu, ya, Allah jadikan surga itu sebagai tempat kenikmatan yang tidak akan pernah berhenti. Makanya coba ibu lihat ya, kenapa salah satu pintu surga itu disebut dengan royan. Royan itu artinya apa? Melepaskan dahaga. Bahwasanya di akhirat itu tidak ada istilahnya lagi itu kita berpuasa. Tidak ada lagi yang nama istilahnya itu menghilangkan dahaga, itu tidak ada. Semua di akhirat itu semuanya kenikmatan yang akan kita rasakan. Makan yang tidak akan pernah berhenti, minum yang akan tidak pernah berhenti. Ya. Bahkan sering ada yang bertanya sama kita, Ustadz, besok kalau saya di surga bisa nggak saya pergi ziarah ke tempat teman saya? Saya tanya, mau ngapain? Mau nagih utang? Ya. Semua itu akan sibuk dengan kenikmatan sendiri-sendiri. Ya. Kenikmatan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi yang ada istilahnya begini-begini. Semua kita akan menikmati kenikmatan tersebut. Ya, makanya disiapkan di surga untuk mereka yang terfitnah dengan dunia. Nah, adapun dengan wanita, yang umumnya laki-laki terfitnah dengan wanita, apa yang Allah siapkan bagi mereka? Adanya bidadari. Satu laki-laki mendapatkan berapa bidadari? 70. Kalau sudah menikah, tambah istrinya berapa? Kalau istrinya 1 ya 71. Kalau istrinya 4 Ustaz ya 74. Kalau wanita apakah akan mendapatkan bidadara? Oh tidak mendapatkan bidadara. Dia akan bersama suaminya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, dia akan bersama suami terakhirnya. Ya, dia akan bersama suami terakhirnya. Ya, makanya itu tadi ibu berdoa. Kalau misalkan ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya, yang dipanggil oleh Allah, ibu berdoa, ya Allah, kalau memang menikah itu yang terbaik, berikan aku jodoh yang lebih baik. Ya, ibu tidak usah khawatir, Ustadz gimana nanti suami saya yang sudah meninggal nanti tidak ada temannya, ada 70 bidadari nanti. Tidak usah khawatir.
Kalau memang pernikahan itu bukan yang terbaik buat saya, maka ibu berdoa untuk menjaga, supaya Allah menjaga ibu supaya tidak terjatuh ke dalam fitnah. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Ini beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Itu dari hadis yang ke-10, di mana janganlah engkau menjadi sumber fitnah. Taib, saya cukupkan materinya. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, ya. Siapa tahu punya banyak pertanyaan, terutama berkaitan dengan puasa. Kami persilahkan. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini tentang surga tadi, yang apa? Kalau laki-laki kan insya Allah masih bidadari gitu dulu. Kalau yang perempuan udah dapat kan? Iya. Terus bagaimana kalau yang apa bercerai itu? Ustaz? Bukan. Kalau jandanya kapan cerai Ustaz? Bercerai itu. Ya kalau janda, ya kalau sudah cerai ya ndak ada, apalagi kemudian harus nikah lagi dong. Kalau nikah lagi Kalau sampai meninggal kamu enggak kalau tidak nikah lagi Ustaz, maksudnya Ya sudah, sabar aja. di surga nanti bagaimana Ustaz? Ya mau alam apa siapa temannya nanti. pasti dapat juga darah. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, Ini ada misalkan ada seorang belum nikah tapi terus meninggal, itu gimana nanti dia sananya? Coba ditanya itu, ada pendamping nggak nanti di akhirat? ulang. Jika seorang wanita itu masih gadis belum pernah menikah terus dia meninggal, di sananya itu bagaimana di akhiratnya itu? Apa ada pendampingnya? Iya. Berdoa supaya ada pendampingnya. Kemudian sudah meninggal, sudah meninggal. Ya makanya berdoa, doakan supaya ada pendampingnya. Wallahu a'lam dalam masalah ini Bu ya, saya mengambil pendapat para ulama yang menyebutkan bahwasanya para wanita itu, karena kecondongan mereka para wanita di dunia itu adalah kesenangan terhadap harta duniawi. Allah jadikan semua itu sebagai ini loh istilahnya, sebagai yang akan memanjakan mereka nanti di akhirat. Adapun nanti dia sebelumnya belum menikah, apakah akan diberikan pasangan? Wallahu alam, saya pribadi belum menemukan dalil yang secara jelas menjelaskan masalah ini. Tapi tidak apa-apa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pendamping. Ya. Makanya ada disebutkan di dalam sebuah kisah bahwasanya di surga itu tidak ada orang tua. Orang tua tidak akan masuk surga. Orang jomblo tidak akan masuk surga. Ya. Kenapa orang tua tidak akan masuk surga? Karena yang masuk surga itu semuanya itu orang yang umurnya sepantaran. 30 sampai 30 tahun kata, 30 sampai 33 tahun kata para ulama. Ya, sementara yang orang jomblo tidak masuk surga, maksudnya apa? Yaitu di surga itu akan diberikan pasangan. Nah, apakah nanti di surga orang yang di dunia dia belum sempat menikah lalu dia meninggal dalam kondisi seperti itu akan mendapatkan pasangan? Wallahu a'lam, dalam masalah ini saya belum menemukan dalil yang secara tegas untuk menjelaskan perkara ini. Ya. Jadi ya semoga saja kita berdoa kepada Allah, mereka-mereka yang meninggal dalam kondisi masih usia belia ataupun ya belum sempat menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pasangan. Nah, silakan yang berkaitan dengan puasa. Ada yang mau tanya?
Kapan sidang isbatnya? Sholat nasional ya. Oh, nanti sore. Iya, habis maghrib biasanya. Insya Allah besok puasa. Sama. Ustaz, kalau wanita itu lebih baik sholatnya di rumah atau di masjid? Terawih. Ya. Terawih. Apakah seorang wanita itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid ketika sholat taraweh? Para ulama menyebutkan kembali ke hukum asal, seorang wanita itu lebih utama untuk sholat di rumah. Tapi kalau dia mau taraweh di masjid tidak ada masalah. Soalnya kan suami sholat di masjid, jadi nggak bisa jamaah. Tidak jamaah, sholat sendiri. Tapi kalau mau ikut ke masjid nggak apa-apa. Kalau masjidnya beda, misalnya suami ikut yang ke masjid yang 23 rakaat misalnya dekat rumah, tapi si istri kepingin yang beda, misalnya yang bacaan Al-Qurannya lama atau yang lebih ini, boleh nggak Ustaz? Itu tergantung negosiasi sama suaminya. Ya, suaminya usahakan pergi bareng-bareng gitu loh. Kalau misalnya mentok nggak bisa, Ya udah, istri yang mengalah. maksudnya mengalah? Istri ikut suami. Maksudnya mengalah gimana? Ya kan dia jelas. Minta kejelasan. Ibu ikut suami atau pilih ikut sholat di rumah? Ya tapi memang perlu diperhatikan ya, seorang imam ketika sholat taraweh itu memang harus dia memperhatikan bacaannya, memperhatikan kekhusyuannya. Jangan nanti sholat 23 rakaat tapi 10 menit. Nah itu masalahnya Ustaz. Makanya diarahkan suami itu diarahkan ke tempat yang sesuai dengan sunnah. Ya, semakin jauh tempatnya itu semakin banyak pahalanya. Ya Bu. Kalau misalkan ibu-ibu punya kendaraan, ya sholatnya di Surabaya nggak apa-apa, bagus. Lumayan kan, pahalanya banyak, betul tidak? Pulang taraweh baru makan. Berangkatnya nanti sebelum sholat maghrib pas waktu asar itu loh. Sebenarnya pas waktu puasa gini itu menghemat biaya rumah tangga 1 bulan. Saya punya kenalan, dia kalau bulan Ramadan ibu-ibu ya, saya punya kenalan itu, kalau dia bulan Ramadan bapak ini sama istrinya, dia tidak pernah masak di rumah. Dia tidak masak itu pas waktu sahur ya, maksudnya pas buka itu dia tidak pernah masak. Dia pergi ke masjid untuk, jadi sekalian nanti keluar, nanti buka di situ, sholat taraweh di situ. Bukan dalam rangka untuk menghemat anggaran, bukan. Mereka orang mampu, tapi untuk benar-benar merasakan ibadah Ramadan itu dengan hikmah. Bisa dipahami ya? Kalau ibu-ibu misalkan anak-anaknya sudah besar-besar semua, ya sekali-sekali sama suami itu ya pergi safari taraweh gitu loh. Mas, gimana kalau hari ini kita tarawehnya di sini, besok di sini, besok di sini, besok di sini. Nikmat rasanya. Saya dulu waktu mahasiswa tuh Bu, saya tuh sering taraweh itu safari. Nggak full di di Stay Ali dulu saya taraweh itu. Ya. Nggak full. Kalau masa seperti ini gimana Ustaz? Masa pandemi kayak gini gimana Ustaz? Cari masjid yang baik. Yang sesuai protokol kesehatan ya? Iya, sesuai protokol kesehatan. Kalau memang ibu-ibu adalah orang yang sangat takut kepada masalah itu. Tapi kalau misalkan dengan berdekatan, berjarak itu tidak ada masalah, maka silakan cari masjid yang ya sesuai dengan sunnah. Intinya adalah sesuai dengan sunnah. Karena kalau masjidnya sesuai dengan sunnah, insya Allah tarawehnya pun sesuai sunnah. Ya nanti tidak ada insya Allah nanti yang bilang-bilang nanti sallu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya karim. Saya dulu mantan Bu, gitu-gitu tuh. Waktu masih SD. Loh masa ibu yang ngomong seperti itu waktu tarawih? Kan laki kan? Yang mantannya mantan itu. Iya. Ada lagi? Ya Ustaz, kalau misalkan kita itu sholat ya, terus udah
misalnya sholat 4 rakaat, terus rakaat ketiga itu tiba-tiba kebelet itu, kalau kita tahan apa kita batalkan ya gitu ya Ustaz? Para ulama itu menyebutkan begini Bu, kalau misalkan dia itu mau mendekati akhir, maka tahan sebentar tidak ada masalah. Tapi kalau masih panjang, batalin, daripada akan timbul penyakit. Bisa dipahami tidak? Ya terus tapi ada, kalau saya baca hadis itu, kalau misalkan apa namanya menahan tidak ada sholat baginya, katanya itu gitu Ustaz. Ya itu kan penafsirannya, makanya ditafsirkan oleh para ulama kalau kebeletnya itu ketika sudah mau mendekati Selesai. contoh misalkan pas waktu ibu lagi tasyahud akhir, ibu lagi kebelet banget, masa ibu mau batalin tinggal sedikit gitu. Itu kata maksudnya para ulama. Tapi kalau misalkan kebeletnya pas waktu rakaat kedua, batalin, nanti sholatlah lagi, bukan dilanjutin sholatnya, tapi diulangi dari awal. Tapi Ustaz, makanya akhir kalau tahajud itu masih bisa nggak dikerjakan waktu sudah sholat? Apa? Sholat tahajud misalkan Ya. kebablasan makmumnya Ustaz. Maksudnya sudah sebelum azan. Mepet azan gitu ya Ustaz. Mepet. Bisa tak? Bisa kerjakan? Di sini Tahajudnya. para ulama menyebutkan kalau itu kebiasaan dikodok sekali-sekali nggak apa-apa. Kodok itu berarti selesai apa? Selesai sholat subuh. Tapi kalau dia bukan kebiasaannya, maka tidak diwajibkan tidak dianjurkan untuk mengkodok. Ya, sholat sunnah yang menjadi kebiasaan ya ibu-ibu ya. Contoh kayak sholat sunnah sebelum subuh misalkan, kebiasaan dia, tapi tiba-tiba bangun sudah adzan, maka sholat subuh dulu. Ya apalagi sudah berjamaah di masjid, misalkan laki-laki ya, sudah ditegakkan sholat berjamaah di masjid, sholat subuh dulu, setelah itu baru melakukan sholat apa? Sholat sunnah subuh sebagai bentuk qodoknya. Kata para ulama ini tidak ada masalah sekali-kali, tapi jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering nanti melakukan perbuatan baru dalam urusan agama. Bisa dipahami? Ustaz, kalau misalkan udah azan nih, kita inget belum minum gitu, kita terus minum gitu, batal nggak puasanya ya? Minum apa dulu? Air putih. Terus ada yang bilang katanya Ustaz, kan kalau misalkan kita makan belum selesai, harus diselesaikan dulu sama minumnya meskipun itu sudah azan. Iya. Ya kalau misalkan pokoknya dalam satu itu Bu ya, dalam satu pekerjaan ya, ibu lagi makan nih, ya toh, tiba-tiba terdengar adzan, selesaikan makannya tapi jangan ditambah gitu kan ya. Ya lauknya masih banyak Ustaz, saya tambah aja. Jadi apa yang ada di piring ibu itu yang dihabisin. Setelah ibu selesai makan baru minum. Sudah selesai, itu tidak usah tambah lagi es cendolnya apalagi macam. Ya cukup selesai sampai situ aja. Terus ada yang memberi tausiah, kalau misalkan gelas ini udah di tangan nggak apa-apa kalau kita minum, kalau nggak waktunya adzan kalau gelas itu masih kita pegang kita minum nggak apa-apa, kalau misalkan enggak kita nggak boleh. Iya, itulah tadi itu rentetannya itu apa? Kalau masih dalam pekerjaan tersebut. Paham Ibu ya? Ya kalau misalkan ini ibu mau minum, tiba-tiba adzan, ya sudah minum karena sudah di tangan. Tapi kalau lagi makannya dihabiskan, setelah itu minum. Lah kalau ibu enggak minum nanti keselak nanti. Puasanya batal nggak? Enggak, kan itu lagi sahur kan? Iya. Ya lanjut. Paham nggak? Iya. Enggak batal. Begitupun dengan yang kesiangan ya Ustaz, minum dulu boleh? Oh enggak boleh Bu. Boleh. Oh sudah ada nggak boleh? Ya kalau sudah adzan mau kesiangan ya wassalam sudah. Makanya jangan terlalu malam-malam tidurnya. Kalau malam kan tak harus Ustaz. Hah? Tak harusan Ustaz.
Tadarus itu nanti pas waktu subuh, pas waktu nanti sebelum sahur itu loh. Bangun lebih awal, tadarus dulu. Kalau emak-emaknya masak nyiapin Ustaz. Hah? Masak. Masak sambil tadarus bisa. Makanya masak dari malam hari, Bu. Nanti bangun tinggal ngangetin aja. Tapi tidak enak ya? Makin enak aja Ustaz. Enak-enak aja, Bu. Kalau puasa itu semua enak. Iya. Maaf Ya. Ustaz, kalau lagi masak mau ngincipin masakan bisa. Boleh selama tidak ditelan. Oh boleh ya. Jangan sampai seperti yang saya lihat di Surabaya itu. Itu bukan dicicipi itu namanya. Memang dimakan satu sendok dicicipi coba. Malah dibuang lagi. Ya. Boleh hanya sekedar di ujung lidah. Setelah itu dimuntahin lagi atau dikeluarkan lagi. Kadang-kadang puasa itu lupa Ustaz. Hah? Minum Kalau lupa nggak apa-apa. Kalau lupa benar-benar lupa, mboten nopo-nopo. Sing jadi masalah niki Bu. Pura-pura lupa. lupa. Itu yang jadi masalah itu. Tapi puasa sunnah. Biasanya orang lupa itu ketika puasa. Kalau puasa wajib jarang orang lupa, Bu. Iya. Ada yang lain? Cukup? Cukup Bu ya? Tapi saya rasa cukup Ibu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.